Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepoin Islam yuk. Cicak adalah salah satu binatang yang sangat legendaris dalam sejarah agama Islam. Reptil merayap berkaki empat yang sering terlihat berkeliaran di dinding dan langit-langit rumah ini termasuk ke dalam binatang terkutuk hingga akhir zaman. Hal ini dikarenakan cicak disebut-sebut sebagai binatang perantara setan yang memusuhi dakwah. Beberapa muslim banyak yang mempertanyakan bagaimana hukum membunuh cicak dalam Islam. Apakah membunuh cicak memiliki dalil naklinya? Atau adakah kisah cicak di masa lalu sehingga ia disebut binatang fasik? Adakah kemudaratan bagi manusia yang dimiliki oleh reptil kecil ini? Berikut 5 fakta cicak dalam Islam. 5. Peniup api ketika Nabi Ibrahim dibakar. Kisah cicak yang legendaris ini terjadi saat Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar hidup-hidup ke dalam kobaran api yang telah disiapkan oleh Namrud ibnu Kanaan. Ia adalah seorang raja yang pertama kali mengaku-ngaku sebagai Tuhan dari kerajaan Babilonia atau yang sekarang dikenal dengan negara Irak. Dalam peristiwa ini dikisahkan terdapat 2 ekor binatang yang turut berperan, yakni semut dan cicak. Jika semut berpihak pada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka cicak malah berpihak kepada sang raja Namrud ibnu Kanaan. Dalam cerita itu, semut dengan susah payah berlari-lari, membawa butiran-butiran air yang ada di mulutnya untuk memadamkan kobaran api yang membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian seekor burung berkata mewakili keheranan semua binatang yang menyaksikan peristiwa tersebut. Tidak mungkin setetes air yang ada di mulutmu mampu memadamkan kobaran api yang sangat besar itu, sahut si burung. Namun kemudian semut menjawab, memang air ini tidak akan bisa memadamkan api itu, tapi ini kulakukan, paling tidak semua akan melihat bahwa aku di pihak yang mana. Dari peristiwa tersebutlah akhirnya banyak hadis yang mengisahkan tentang bagaimana peranan cicak dalam mempersulit penyebaran Islam pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya adalah dalam sebuah hadis Muslim yang mengisahkan bahwa cicak adalah tersangka utama yang meniup dan memperbesar kobaran api sehingga membakar Nabi Ibrahim. Dahulu, cicaklah yang meniup dan memperbesar kobaran api yang membakar Ibrahim. Hadis riwayat Muslim. 4. Hewan yang memusuhi dakwah. Dari kisah cicak yang berpihak pada Raja Namrud, sang raja yang mengaku dirinya Tuhan. Dalam hal ini Syekh Utsaimin menyebutkan di dalam Syarah Riyadhus Shalihin bahwa tindakan cicak yang meniup untuk membesarkan kobaran api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam pertanda bahwa cicak adalah hewan yang memusuhi dakwah, ahli tauhid dan keikhlasan para pejuang. Kemudian Al-Munawi mengatakan di dalam kitabnya Faidul Qadir bahwa Allah memerintahkan untuk membunuh cicak karena cicak memiliki sifat tercela. Sementara dulu dia meniup api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga api itu menjadi besar. Dalam kisah Nabi Muhammad SAW pun, cicak pernah mengacaukan persembunyian Rasulullah di dalam gua Hira dari kejaran kaum musyrikin. Dikisahkan bahwa cicak kala itu memberitahu mereka dengan bunyinya bahwa ada orang di dalam gua. 3. Hukum membunuh cicak. Hukum membunuh cicak dalam agama Islam adalah sunnah. Hal ini disebabkan oleh kisah cicak yang akhirnya berpihak kepada Namrud untuk ikut membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Beberapa hadis bahkan sangat menganjurkan umat Islam untuk membunuh cicak yang mendapat gelar sebagai hewan fasik dari Nabi Muhammad SAW. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menyebutkan ilat bahwa cicak digolongkan hewan yang fasik karena ia merupakan hewan yang memberikan dampak mudarat dan mengganggu manusia.
Dikisahkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk membunuh cicak, dan beliau menyebut cicak sebagai hewan fasik pengganggu. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membunuh seekor cicak dengan satu pukulan dicatat baginya 100 kebaikan. Dalam 2 pukulan pahalanya kurang dari itu. Dalam 3 pukulan pahalanya kurang dari itu. Hadis riwayat Muslim. Tak hanya itu, sebuah hadis lain juga mengisahkan tentang Aisyah yang mengatakan, aku mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membunuh cicak, maka Allah akan menghapus 7 kesalahan atasnya. Hadis riwayat Tabrani. 2. Meracuni makanan. Selain didasarkan pada kisah cicak yang memusuhi dakwah, anjuran untuk membunuh cicak dalam agama Islam juga didasarkan pada hal-hal logis, seperti pengaruh negatif cicak terhadap kesehatan manusia. Setelah dilakukan penelitian panjang, diketahui bahwa cicak mengandung bakteri yang berbahaya yang dapat menyebabkan sakit perut dan meracuni makanan. Selain itu, dalam kajian Al-Asbahun Nazair, Imam Suyuti menyebutkan bahwa binatang-binatang itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah binatang yang di dalamnya terdapat manfaat dan tidak berbahaya bagi kesehatan tubuh, maka ia tidak boleh dibunuh, justru dianjurkan untuk dikonsumsi. Yang kedua adalah binatang yang di dalamnya mengandung bahaya dan tidak bermanfaat bagi tubuh, maka dianjurkan untuk dibunuh. Contohnya adalah seperti ular dan binatang-binatang yang berbahaya lainnya. Kemudian yang ketiga adalah binatang yang di dalamnya mengandung manfaat positif bagi tubuh namun sekaligus juga berbahaya bagi manusia, maka tidak dianjurkan dan tidak pula dimakruhkan untuk membunuhnya. Contohnya adalah seperti burung elang. Terakhir yang keempat adalah jenis binatang yang tidak mengandung manfaat di dalamnya dan tidak pula berbahaya bagi manusia, maka ia tidak diharamkan dan tidak pula dianjurkan untuk membunuhnya. Contohnya adalah seperti ulat, serangga, dan lainnya. Dari keempat jenis binatang yang dijelaskan di atas, maka jelaslah bahwa cicak yang terbukti dapat membahayakan manusia dan meracuni makanan ini sangat dianjurkan untuk dibunuh. Tak cuma lewat hadis, ternyata dalam sains juga disebutkan bahwa cicak membawa ribuan bakteri berbahaya dalam mulut, meski dikatakan tidak berbisa atau tidak langsung menyebabkan kematian. Namun hama cicak juga bisa merugikan manusia. Eugene Onah, seorang dosen ilmu biologi, lingkungan, dan zoologi di Universitas Nigeria, mengatakan bahwa cicak memang tidak beracun, namun bakterinya cukup berbahaya bagi manusia. Seseorang tidak akan mati secara otomatis hanya karena cicak jatuh ke dalam makanan seseorang. Namun cicak membawa ribuan bakteri dalam mulutnya, maka kecenderungan seseorang terinfeksi dari bakteri itu juga sangat tinggi. Beberapa bakteri berkembang biak dalam waktu singkat yang dapat menyebabkan kerusakan serius pada tubuh seseorang dalam waktu singkat. Bakteri ini bisa menyebabkan masalah sakit dan kram perut, bahkan demam. E. coli umumnya menjadi penyebab masalah pada saluran pencernaan. 1. Pahala membunuh cicak. Di dalam ajaran agama Islam, membunuh cicak merupakan suatu sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sunnah adalah perkara positif yang tidak wajib dilakukan oleh umat manusia, akan tetapi jika dilakukan maka ia akan mendapatkan pahala dan manfaat lainnya. Dalam membunuh cicak pun sudah tentu akan ada pahala yang menyertainya. Mengenai hal ini, Nabi SAW menjelaskan perihal pahala yang akan didapatkan dengan mengamalkan anjurannya. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membunuh cicak, maka pada awal pukulannya baginya ini dan itu dari kebaikan.
Barang siapa yang membunuhnya dalam pukulan kedua, maka baginya ini dan itu, yakni kebaikan yang berbeda dengan yang pertama. Jika dia membunuhnya pada pukulan ketiga, maka baginya ini dan itu kebaikan yang berbeda dengan yang kedua. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah. Semoga pembahasan kali ini dapat menambah khazanah keilmuan kita dan meningkatkan keimanan kita semua terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dijauhkan dari segala mara bahaya dan kemudaratan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.